teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus sahibul bait, ya, pemilik tempat, teman-teman dan juga bos Iki. Ya, Masya Allah. Kemudian juga ada Amir Umay tadi, mana? CEO yang menyamar. Dan juga ada Ustadz kita, Ustadz Didin, ada Pak Onal, ya, Masya Allah. Dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Terkhusus teman-teman yang ada di hadapan saya, Masya Allah, anak-anak muda yang Alhamdulillah, ya, di malam hari ini bisa duduk bersama, bisa kumpul untuk satu kegiatan yang insya Allah banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan, ya, duduk-duduk bermajelis, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, tapi tetap santai, ya, meskipun kopinya belum dibagi, santai tetap ada insya Allah, tenang ya, tetap akan ada. Ada ya, oke. Dan saya juga bawa hadiah sebenarnya, meskipun tidak banyak, cuma 2. Hadiah ini nanti akan saya berikan kepada teman-teman yang bisa menjawab nanti pertanyaan saya. Jadi sebelum teman-teman bertanya, saya dulu yang akan bertanya, ya. Saya bawa hadiah pertama parfum ruangan Sabaya, ya, Rehab. Ini sudah disiapkan yang bisa menjawab. Yang kedua, masih ada sisa tumbler 1. Ini harganya sekitar 28 sampai 30 juta. Ya, karena kalau beli di Saudi harus pakai pesawat. Tumbler half million, ya, 1/2 M. Akan diberikan hadiah kepada teman-teman yang bisa menjawab. Maaf, cuman itu hadiah yang bisa saya berikan. Dan hadiah yang terpenting adalah kita bisa duduk bersama. Itu satu hadiah yang paling luar biasa, karena kita bisa duduk saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar secara khusus dan demi masa secara umum, sungguh manusia itu berada dalam kerugian, kata Allah, ya, manusia itu berada dalam kerugian. Setelah menyebutkan secara umum manusia berada dalam kerugian, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang selamat dari kerugian tersebut. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, orang-orang yang mau beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi, mereka selain beriman, selain beramal soleh, mereka mau saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, ya, mereka mau saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, mereka mau saling ingat mengingatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bis sabri, keimanan, beramal soleh, dan saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, semuanya membutuhkan kesabaran. Makanya Allah katakan terakhir, saling menasehati dalam kesabaran, ya, teman-teman sekalian, termasuk sabar menunggu sabar menunggu kopi. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan dalam Islam adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala sangat tekankan untuk benar-benar kita menjaganya. Karena di dunia ini kita makhluk sosial. Di dunia saja, teman-teman sekalian, ya, fadal, mari silahkan. Masya Allah. Saya mau betul-betul diperhatikan apa yang saya sampaikan, ya. Biar orangnya tidak diperhatikan tidak apa-apa, yang penting didengarkan dengan baik apa yang disampaikan, ya. Di dunia saja kita tidak mungkin hidup sendirian.
kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dan tidak ada orang yang mengatakan saya tidak butuh bantuan orang lain. Sehebat apapun dia, secerdas apapun dia, sekuat apapun dia, suatu saat dia akan butuh bantuan orang lain, karena dia makhluk sosial. Itu baru di dunia. Dalam persoalan dunia kita butuh bantuan orang lain. Bayangkan dalam persoalan di akhirat nanti, di hari ketika orang-orang itu berlarian, satu meninggalkan yang lain. Jangankan orang yang tidak baku kenal, orang yang satu rumah dengan kita saja, orang tua kita misalnya, atau istri dan anak kita, atau saudara-saudari kita yang tinggal satu rumah, pada hari kiamat nanti akan saling meninggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika terjadi hari kiamat dalam surat Abasa, surat yang ke berapa? 80 dalam Al-Quran, juz 30, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, jika sudah ditiup sangkakala itu, trompet itu, sudah terjadi hari kiamat, apa yang terjadi pada saat itu teman-teman sekalian? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abih. Bukan hanya saudara, ibu dan bapaknya yang hari ini di dunia dia perhatikan, dia sangat menyayangi ibu dan bapaknya, dia akan pergi tinggalkan ibu dan bapaknya. Dan juga wa sahibatihi wa bani, bahkan istri dan anak-anaknya. Hari ini mungkin banyak teman-teman yang belum nikah, ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih kuliah, mudah-mudahan kuliahnya lancar. Setelah kuliah bisa dapat pekerjaan yang baik, setelah itu dapat jodoh yang baik insyaallah. Ya, amin. Dan teman-teman yang sudah menikah dan sudah ada pekerjaan, mudah-mudahan ditambah pekerjaannya. Jodoh? Mudah-mudahan, ya. Kalau Allah lihat kita mampu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tambah. Ya. Karena kalau Allah jodoh yang kedua itu cuma dua, ya kata Ustadz Ishak. Kalau bukan garis Tuhan, Tuhan garis. Maksudnya Tuhan tidak takdirkan dia. Teman-teman sekalian, jadi pada hari kiamat nanti, pada hari yang sangat menakutkan itu, setiap orang membutuhkan bantuan orang lain. Butuh dia, butuh teman-teman. Mana teman-temanku dulu yang duduk sama-sama kajian? Mana teman-teman yang dulu duduk bersama dengan saya kajian? Saya butuh bantuan mereka sekarang untuk menarik saya, membawa saya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, pada hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang dulu di dunia satu komunitas, satu circle, ya, satu pertemanan. Di akhirat bisa jadi mereka dibuat bermusuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bisa dibuat bermusuhan, Ustaz? Dengarkan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan alasannya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemanan, persaudaraan, ya, komunitas atau apalah namanya, teman duduk dan sebagainya, pada hari ini kata Allah, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sebahagian akan menjadi musuh buat sebahagian yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sebahagian akan menjadi musuh buat sebahagian yang lain. Lalu Allah jelaskan apa solusi dan apa alasannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa muttaqin, kecuali kalau pertemanan mereka dulu di dunia dibangun di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma sekedar duduk mereka, teman-teman sekalian, ya, bukan cuma sekedar nongkrong mereka, bukan,
tapi nongkrong mereka adalah nongkrong yang takwa. Duduk mereka adalah duduk yang bisa membawa mereka kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan duduk yang membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa di tempat ini itu yang diinginkan oleh teman-teman. Bagaimana kita duduk bukan cuman dunia terus yang diingat, tapi bagaimana kita bisa saling menarik tangan untuk bisa sama-sama menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadiqukal haq, temanmu yang sebenarnya, kata para ulama kita adalah alladzi yamshi ma'ak, yang senantiasa berjalan bersama denganmu, wa ya'khudhu biyadika ilal jannah, mengambil tanganmu untuk bersama-sama ke surga, wa yu'inuka ala ta'atillah, membantumu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada teman yang bantu kita untuk taat kepada Allah, mengingatkan kita untuk taat kepada Allah, pegang itu teman seperti itu. Susah mau dapat orang seperti itu. Susah. Teman yang mengajak kepada keburukan banyak, sudah terlalu banyak. Wa ya'khudhu biyadika ilal jannah, dia suka menarik tanganmu meskipun dia juga tidak bisa memastikan dirinya sudah penduduk surga, tapi ayo sama-sama tolong jatuh bangun untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yudzakiruka billahi idza nasita, dan dia akan berusaha mengingatkan dirimu tentang Allah kalau engkau lagi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada teman-teman yang begitu? Ada? Masya Allah, ya. Masya Allah. Pegang baik-baik, catat nomornya, ya. Tapi sudah menikah. Pegang, teman-teman sekalian. Kalau ada teman yang, ana lihat ente ini so jarang-jarang ikut majelis, berarti dia punya perhatian dengan kita. Ana lihat ente ini so lebih banyak di jalan daripada di masjid, ya. Ana lihat perasaan Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu 5 waktu sholat, tapi ana lihat ente ini bolo 1 waktu sholat di masjid, bolo sholat Jumat, yang 4 yang lain mana? Ya, kalau ada teman-teman yang perhatian dengan kita, mengajak kepada kebaikan, teman-teman sekalian, pegang teman seperti itu. Susah mau dapat yang seperti itu, apalagi di zaman kita sekarang ini. Susah. Dan teman-teman yang seperti itu yang kita butuhkan nanti, bukan hanya di dunia, tapi kita butuhkan di akhirat. Dia akan saling membantu kita di akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau sering mengatakan, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam Sahih Al-Bukhari beliau, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, istakthiru minas suhbatis salihin. Perbanyaklah teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kenapa? Karena mereka akan bermanfaat di akhirat. Mereka akan bermanfaat di akhirat. Penduduk neraka ketika melihat ada sebahagian penduduk neraka diselamatkan dan diambil, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dimasukkan ke dalam surga, penduduk neraka terjadi percakapan pada saat itu. Mereka mengatakan, ini kenapa ada diselamatkan padahal sama-sama orang lain ada di neraka, kenapa dia diselamatkan? Apakah bapaknya orang yang mati syahid? Apakah saudaranya orang yang mati syahid? Ternyata tidak. Ternyata dulu di dunia dia punya teman yang baik, yang senantiasa mengajaknya kepada kebaikan. Takdir Allah, satu masuk surga, satu masuk neraka. Yang masuk surga bermohon kepada Allah agar sahabatnya bisa masuk ke dalam surga bersamanya. Tidak sempurna kenikmatanku di dalam surga ya Allah rasanya tanpa saudaraku, karena aku dulu di dunia bersamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan penduduk surga untuk memberikan syafaat kepada penduduk neraka yang menjadi teman-teman mereka dulu di dunia, dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga bersama dengan teman-temannya. Pada saat itu orang-orang yang ada di dalam neraka menyesal. Mereka mengatakan, ma lana min syafi' wala sadiqin hamim. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Penduduk neraka mengatakan, aduh, menyesal. Hari ini kita tidak punya pemberi syafaat. Bahkan teman akrab dulu di dunia kita tidak punya, yang bisa menarik kita keluar dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah, teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran juga akan ada penduduk-penduduk neraka yang ketika di akhirat nanti mereka menyesal.
Bahkan saking menyesalnya, Allah katakan mereka memasukkan jari jemari mereka ke dalam mulut. Orang kalau kasih masuk jari seperti ini, berarti sangat menyesal. Apa yang mereka katakan, Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Ingatlah ketika orang-orang zalim itu memasukkan tangan mereka ke dalam mulut mereka, sambil mereka mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Mereka mengatakan, aduhai, sekiranya dulu di dunia aku menjadikan jalannya Rasul adalah jalanku, dan seandainya dulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, dia telah menyesatkanku. Menyesal, tapi penyesalan pada hari itu tidak akan berguna, teman-teman sekalian. Menyesal itu sekarang di dunia supaya masih bisa diperbaiki. Kalau menyesal di akhirat, tidak mungkin kita perbaiki. Maka alhamdulillah ya, kita punya tempat yang masya Allah. Tadi saya baru pertama kali datang ke tempat ini, ya, masya Allah. Tadi saya pas masuk, masya Allah, bagus sekali ini tempat ya. Jadi tempat kumpul sambil mengingatkan, dan berkumpulnya cuman beberapa langkah sudah ada masjidnya untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah SWT juga jadikan teman-teman semua sebagai teman-teman yang bisa memanfaatkan tempat ini untuk selalu menaikkan dan menambah kualitas iman kita kepada Allah SWT. Ya, mudah-mudahan kita bisa sebagaimana perkataan para ulama kita dulu, min huna nabda wa fil jannati naltaqi. Dari dunia kita mulai pertemanan kita, duduk bersama dan seterusnya, dan di surga kita bernostalgia kembali. Ya, mudah-mudahan kita bisa bernostalgia lagi. Ramadan adalah kesempatan untuk kita luar biasa. Ramadan bukan hanya bulan rahmat, bukan hanya bulan maghfirah, ya, tapi juga bulan kesempatan untuk kita, masya Allah, menambah saudara-saudara seiman, ya, menjalin silatul ukhuwah, tali persaudaraan. Ya, meskipun bukan silaturahim, bukan tali satu rahim, tapi kita tali persaudaraan sesama muslim. Ya, luar biasa. Syukron teman-teman sekalian, terima kasih ya atas kegiatan yang antum lakukan, antum buat di tempat ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebab-sebab orang-orang bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, inna minan nasi nasan mafatihul lil khair maghaliqul lisyarr. Kata Nabi, ada sebahagian orang yang dia itu menjadi sebab pintu-pintu kebaikan terbuka dan pintu keburukan tertutup. Ada orang yang menjadi sebab pintu kebaikan terbuka, pintu keburukan tertutup. Ada juga kebalikannya, wa inna minan nasi nasan mafatihul lisyarri maghaliqul lil khair. Ada juga orang yang kebalikannya menjadi sebab pintu keburukan terbuka dan pintu kebaikan tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi mengatakan di akhir hadisnya, fatuba liman ja'alallahu al-miftahal khairi baina yadayhi. Beruntunglah orang yang Allah jadikan pintu kebaikan itu ada pada dirinya. Ya, beruntung orang yang kalau Allah jadikan kunci pintu kebaikan itu ada pada dirinya. Tinggal dia buka itu pintu, kebaikan terbuka, orang-orang datang bisa melaksanakan kebaikan. Yang mudah-mudahan kita semua yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi sebab dari pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Ya, wallahu taala a'lam. Dan kita akan kembangkan di sesi tanya jawab. Biasanya sesi tanya jawab lebih santai karena sudah ada kopi. Ya, masya Allah. Barakallahu fikum.